Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Kurniawan, NIM 200201040048. Saya dari Rekayasa Sistem Komputer. Saya prodi komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan NAMPI. Yang di baris pertama itu ada info NAMPI as NV. Baris kedua itu frame NP sama dengan version, maka kitaran akan menjadi 120 sama dengan 1. Kemudian baris ketiga itu kita masukkan Z besar sama dengan NP titik zeros berapa 10. Kemudian kita print Z, maka muncullah angka nolnya itu sebanyak 10 kali. Baris keempat ada in 4 Z sama dengan NP zerosnya 10, maka 10.10. Kemudian kita print dan di batas dan Z diesel, kemudian Z item diesel, maka hasilnya akan 800 bit. Kemudian baris kelima Z NP0 10 sama kayak yang ke baris kedua tadi, Z nya 4 sama dengan 1. Kemudian kita print Z, maka kita run hasilnya 0 karena 10 kali 1, 2, 3, 4 ada satunya karena ada satu yang dari 4 ini. Kemudian seterusnya 0 semua. Untuk baris ke-6 Z NP arg10.50. Kemudian kita print Z, maka hasilnya ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai seterusnya ketika kita run menjadi sampai 50. Untuk baris ke-7 ada Z NP sampai 50, Z sama dengan min 1 print Z sama kayak tadi sampai 51, 0 sampai 49. Yang ke baris ke-8 ada Z sama dengan NP.R9 flash head 3.3 print Z besar, maka hasilnya akan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian NZNP 00 1, 2, 0, 0, 4, 0. Kemudian kita print MZ, maka hasilnya kita run akan muncul seperti array 014, itu tipe int 64. Kemudian int 10 ZNP E3 print Z, maka hasilnya akan 100 010, kemudian 001. Dan kemudian untuk baris ke 11 ZNP random 333 print Z, maka hasilnya seperti ada 0,93733 111 sampai seterusnya. Kemudian ZNP random 10 itu maksimal Z titik maksimal, Z titik min, Z titik maksimal. Kemudian hasilnya ntar kita print, kita run itu hasilnya ada 0.0004154 sampai seterusnya ada 545, kemudian 0.95857386162. Kita lanjut ke baris ke-13 itu ada Z sama dengan NP titik random ke 30. Kenapa? Kemudian kita ada masukkan M sama dengan Z besar titik mens buka kurung dan tutup kurung. Kemudian kita print M. Kemudian kita run 0469847300294 dan seterusnya ada ZNP honest 10 Z 1.10 print Z. Kemudian hasilnya 11 ada 10000 sampai seterusnya, akhirnya itu ada kita run hasilnya ada 1111 yang baris akhir. Kemudian kita masuk ke Z besar NP honest 5555 sampai seterusnya. Kemudian itu nih kita lihat data sama-sama. Kemudian terakhir datanya itu print sum rank 5
1 from numpy import fin sumrek. Ini untuk pengenalan numpy. Baiklah, untuk selanjutnya ada list and format materi dan latihan kedua itu. Kemudian kita itu apa itu list? Ketika kita bekerja dengan data, kita menyimpan data tersebut di dalam memori komputer dan kemudian memanggilnya sewaktu-waktu saat dibutuhkan untuk menjalankan proses. Data tersebut dapat kita simpan di dalam suatu variabel seperti yang telah kita pelajari sebagai bagian sebelum. Dan ini ada skripnya. Nama aplikasi itu misalkan Facebook. Harganya berapa? Misal kita bisa masukkan 100 atau berapa. Dan di sini kita masukkan harga 0.0. Dan mata uangnya tuh seperti USD. Itu pakai mata uang Amerika. Pakai mata uang Amerika. Kita bisa juga memakai mata uang rupiah. Terus tuh total rantingnya itu sampai 29.000. Bisa sampai 100-an, bisa sampai berapa. Besar ranting itu 3,5, bisa juga naik 5,5. Berdasarkan skrip di atas, kita menyimpan data ke dalam masing-masing variabel. Data nama aplikasi Facebook adalah tipe string. Kemudian itu data harga 00 adalah float. Data mata uang USD adalah string. Data total ranting 297328 adalah integer. Data user ranting 3,5 adalah float. Yang menyimpan data dengan memberikan nama variabel untuk semua data sebuah proses sangat tidak efisien, sehingga dalam bahasa Python kita dapat menyimpan data secara lebih efisien dengan menggunakan list. Contoh dan list adalah misalkan list pertama itu baris pertama Facebook 0,0 USD 297328 sampai 35. Kita masukkan data yang pertama tadi, kemudian kita print baris pertama, print TP baris 1. Ketika kita run, itu menjadi Facebook 000 USD 29732835 kelas list. Jadi list dapat diubah dengan menggunakan kurung kotak dan kemudian di dalam diisi dengan data yang ingin disimpan, di mana setiap data dipisahkan oleh tanda koma. Mari kita ikuti instruksi 2.1. Simpanlah data Instagram 0,0 USD sama kayak yang tadi Facebook. Kita ubah aja nilai ini dalam bentuk list dalam variabel yang beri nama baris 2. Simpan datanya class of length USD 945 dalam bentuk list di dalam variabel yang nama baris 3. Tulislah jawaban di sini seperti baris kedua, baris ketiga kayak Instagram, class of length, kemudian kita print baris ketiga, 2 dan 3. Maka hasilnya akan kita run Instagram 0 USD. Nilainya yang kita masukkan tadi, dan class of length 00 sama kayak tadi, dan kita ubah nama nilai ini. Dalam sebuah list kita dapat menyimpan data dalam berbagai tipe. List ini bersifat container yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, seperti pada contoh sebelumnya, seperti baris pertama Facebook kayak tadi itu ya. Kemudian hasil kita run seperti ini 5, 7, 10. Jika bekerja dengan data yang sedikit, kita dapat menghitung jumlah data di dalam list dengan sangat mudah. Kenapa? Namun jika kita tidak bekerja dengan data yang sangat banyak, maka perintahnya len akan sangat membantu untuk mengetahui jumlah data yang tersimpan di dalam list. Setiap data yang tersimpan dalam list memiliki indeks. Indeks apa? Indeks ini seperti hanya alamat tempat masing-masing data tersimpan, sehingga kita dapat menggunakan indeks data untuk memanggil isi data secara spesifik di dalam sebuah list. List baris 1 indeks Facebook ini 0 misalnya, kita bisa ganti Instagram 0001 USD 2 2838935. Jika ingin mengenal data berapa pada indeks, kita dapat memberikan perintah dengan format nama list indeks. Sebagai contoh, jika kita ingin memanggil data pada urutan pertama, kita dapat memasukkan indeks. Ini baris pertama kayak tadi, maka hasilnya akan menjadi Facebook. Dan baris 1, 1, 2, 3, dan 4, maka Facebook yang 00 USD yang sama kayak tadi, kita masukkan nilai yang tadi. Dan kemudian memanggil data tersimpan dalam list, maka kita dapat mudah
menjalankan suatu perintah operasi dan menyimpan hasil operasi di dalam memori. Ini kita masukkan baris 1, baris 2, beda ranting, kemudian rata ranting, print beda ranting, print rata ranting. Hasilnya ketika kita run 1.0 dan 4.0. Kemudian instruksi 2.2, beda di bawah ini telah diberikan 3 buah list dengan nama baris pertama, 2 dan 3. Ini ada buatlah variabel dengan nama ranting 1, ranting 2, ranting 3. Kemudian kita simpan data urutan keempat dan list baris ke-1. Baris 1, 2 dan 3 kayak Facebook, Instagram, post on plans, kita samain tulisan jawaban di sini seperti ranting 1 baris 1, 4, 2, 3, hasil 4. Kemudian itu langsung kita lanjut dalam pemuraian indeks dikenal 2 sistem penomoran, yaitu positif indeks elemen pertama diberi indeks elemen kedua diberi indeks, dan solusinya seperti yang negatif indeks elemen terakhir diberikan indeks -1, elemen kedua terakhir diberikan indeks 2, seterusnya. Kita lihat elemen pasif indeks negatif ini seperti Facebook 0 kayak tadi. Dalam praktek kita akan sangat sering menggunakan positif indeks seperti ini, baris angka 3,5. Jika kita salah masukkan indeks akan berhasil seperti ini. Kita menjadikan error seperti ini, error hasilnya. Ketika kita run kita error. Kemudian instruksi 2.3, gunakan sistem negatif indeks dalam mengerjakan perintah berikut seperti buatlah variabel ranting 1, 2 dan 3 sampai seterusnya. Jumlah ranting 1, 2, 3 itu bisa kita simpan variabelnya baru diberikan nama total ranting. Terus tampilkan rata ranting dengan perintah print, buka kurung dan tutup kurung. Kemudian baris pertama 2 dan 3 seperti yang tadi, tulisan jawaban di sini seperti ranting 1, 2, 3, maka hasil kita run 41666 sampai seterusnya. Seringkali di dalam membuat satu program kita harus mengambil data dan jumlah tertentu dari sebuah list dan kemudian menyimpan dalam sebuah variabel baru, contohnya seperti ini. Terus cara di atas itu kita mendedikasikan banyak variabel yang membuat kode kita tidak efisien dan sulit untuk ditelusuri jika tidak dapat suatu kesalahan. Seperti ini, tidak ada kesalahan, ada outputnya. Langsung masuk ke instruksi 2.4, buatlah variabel dengan nama ranting FB, Instagram, Pandora FB dan lain-lainnya, bisa menggunakan seperti ini. Ini seperti untuk inilah yang dinamakan list and for love dari materi dan latihan kedua seperti ini. Pada bagian sebelumnya kita menyimpankan sebuah list, dan juga ada yang seperti dari contoh soal sebelum definisikan variabel dataset juga merupakan list dan data list seperti ini. Untuk memanggil baris pertama dapat memberikan perintah dataset 0 sampai -1, bisa juga 2. Kemudian kita dari contoh sebenarnya didefinisikan variabel dari dataset yang juga merupakan list dan data list. Kemudian itu kita print dataset 0, -1, 2, kemudian kita seperti Facebook, USD seperti itu. Kemudian jika kita ingin memanggil elemen data dalam dataset itu, kita dapat melakukan dengan cara berikut. Misalnya pertama kita panggil dulu baris pertama dengan perintah dataset 0, yang kemudian simpan dan variabel yang baru kita beri nama baris FB. Yang kedua, jika kita print baris FB, maka akan diperoleh data isinya sama dengan baris -1. Kita ambil bagian terakhir dari data dalam baris FB dengan perintah baris FB dan simpanlah variabel ranting FB print ranting FB sehingga hasilnya adalah 3.5. Ini baris FB-nya seperti ini, dataset. Maka ketika kita run, maka hasilnya 3.5. Dengan cara di atas kita menilai 3.5 melalui dua cara, yaitu memanggil dataset 0 dan kemudian menjalankan perintah ranting FB -1. Adapun cara yang lebih singkat adalah dengan cara berikut, seperti print dataset seperti 0 -1 gitu. Makanya hasilnya akan menjadikan 3.5. Kita ikuti instruksi 2.6 dalam salah sebuah
setelah diberikan baris list. Gabungan kelima ini tersebut menjadi sebuah list dan simpan dengan nama variabel baris dataset. Kemudian kita hitung. Kemudian terakhir kita catat unsur ranting atau elemen terakhir dari masing-masing list. Nah, seperti ini baris pertama, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita tulis jawaban di sini. Seperti ini. Baris 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka hasilnya akhir itu ketika kita run akan menjadi seperti ini. 4.2. Sebelumnya kita hanya bekerja dengan data yang jumlahnya sedikit. Sebenarnya data yang kita proses sebelumnya adalah potongan dari data yang banyak sebanyak 7.197 dikali 16 data point. Seperti itu data CSV ini, misalnya kita download di Apple Store.csv. Kemudian kita pilih open Apple Store CSV, encoding UTF-8, maka filenya kita open, kita keluar pasti. Kemudian kita untuk membuka file kita dapat menggunakan perintah open. Setelah file dibuka maka outputnya berupa objek seperti ini misalnya, makanya kita print seperti ini. Ini data CSV misalnya nih, sampai seterusnya ke bawah. Kita lanjut aja ke instruksi 2.7, buka file di Apple Store dan CSV itu maka keluarnya data sangat banyak. Ketika kita ketik datanya selalu keluarnya sangat banyak, seperti kita from CSV import reader ini seperti ini. Kemudian itu yang kedua itu ada for loop. Ketika kita memiliki data dan jumlah yang sangat banyak dari data Apple Store CSV tadi, dan kemudian kita menghitung nilai data user ranting itu, maka harus terdapat baris data di mana untuk menghitung nilai rata ranting dilakukan. Seperti ini rantingnya misalnya 4, 5, 5, 3, 8, 4, 3, 4, 3 per elemen in ranting print element, makanya hasilnya akan jadi 4.5, 5, 4.3. kemudian ada 3, 4, 8, 3. Contoh di atas itu melanggar elemen menyusun ranting seperti ini, seperti Facebook, USD, dan lain sebagainya. Sampai data ini sampai terakhir seperti contoh, nah sampai sini. Kita langsung cepat ya. Instruksi 2 langsung titik 11. Ini banyak loh instruksinya. Kita langsung lanjut ke instruksi 2.11, itu namanya hitung nilai rata user ranting dari data yang tadi Apple Store CSV. Datanya banyak. Kemudian itu pertama-tama buka dan baca data Apple Store dan ubah bentuk list dan simpan dalam variabel data. Buat list kosong dengan nama ranting, looping pada elemen data 1 dengan perintah for, ambil nilai user ranting dan urutan ke-8 dan simpan data variabel ranting dan juga kompresi menjadi tipe float. Maka hasil tulisan jawaban di sini, tulisan jawaban di sini ada from CSV import reader, ada open data, kemudian open Apple Store encoding UTF-8, kemudian ada data list, read data, kemudian ranting for elemen in data 1 sampai 5 ranting, kemudian kita langsung run, maka hasilnya akan seperti ini. 3, 5, 2, 6, 9, maaf, kita ulangi lagi. 3, 5, 2, 6, 9, 5, 5, 6, 7, 5, 9, 7, 6, 1, 0, 1. Seperti itu data yang ini untuk list on for loop untuk materi dari latihan kedua. Kita lanjut. Ya baiklah, untuk materi selanjutnya itu ada conditional if. Itu pada bagian ini kita akan mempelajari menggunakan perintah if, elif, else dan mengkombinasikan dengan yang telah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Itu cara kerjanya. Kondisional adalah perintah ini akan berjalan jika kondisi yang menjadi persyaratan bernilai benar itu seperti contohnya seperti kondisi true, if kondisi, dan print kondisi terpenuhi. Seperti kondisi terpenuhi itu perintah print dijalankan karena variabel kondisi itu yang bernilai true. Sehingga perintah yang berada di dalam if akan dijalankan seperti misalkan kondisi false, if, kondisi print, kondisi terpenuhi.
Jika kondisi tidak terpenuhi, maka perintah yang di dalam if tidak akan dijalankan, kemudian bisa diabaikan. Seperti kondisi true, if kondisi print, kondisi terpenuhi, print kondisi tidak terpenuhi. Kondisi terpenuhi itu seperti kondisi tidak terpenuhi. Kemudian kita lanjut kondisi tidak terpenuhi seperti jika setelah kondisi bernilai true, maka perintah yang berada di dalam if itu akan dijalankan dan kemudian dilanjutkan pada baris selanjutnya di luar if. Sedangkan jika kondisi bernilai salah, maka perintah di dalam if tidak akan dijalankan, kemudian diabaikan dalam program melanjutkan eksekusi baris selanjutnya yang berada di luar if. Langsung kita masuk jika nilai 2 if nilai lebih besar daripada 0, print data bernilai positif. Kenapa? Karena data baik itu yang menilainya positif. Kita ada yang menilai negatif nih, misalnya min. Ini kan nggak ada min tuh, jadi nilainya datanya bernilai positif. Kemudian yang nilai min 1 itu, kenapa datanya bernilai negatif? Karena ada min. Itu seperti itu. Seperti nilai sama dengan 0, if nilai 0, print data bernilai 0. Karena tidak ada yang negatif, karena hasilnya akan menjadi positif 0. Pada sel di bawah diberikan variabel harga 0 buat kode yang seperti perintah berikut. Seperti jika harga sama dengan 0, kemudian print harganya gratis. Kenapa? Jika harga sama dengan 1, kemudian print harganya tidak gratis. Kondisinya 0, maka kita tulis jawaban di sini. Kita dapat menghubungkan beberapa kondisi secara bersama seperti elif dan else. Misalnya contoh berikut. Nilai 3 sama dengan seperti ini, ada yang positif, ada yang negatif. Langsung kita cobalah sel di atas dengan menggantikan isi variabel nilai. Jika variabel nilai diisi dengan bilangan positif, maka perintah yang berada di dalam if akan dijalankan. Seperti ini, print. Nah, kita masuk ini file open di Apple Store. Kita ambil semua filenya, maka seperti ini ntar. Nah, seperti ini, banyak kan? Seperti ini sampai di bawah. Kemudian kita masuk ke dari kode di atas itu, kita dapat menyimpan nama aplikasi yang tidak berbayar dan menyimpannya dalam variabel. Itu yang namanya aplikasi tidak berbayar. Kemudian kita lanjut ke sini. Ada operator fungsi sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ada lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan, seperti itu. Kita masuk instruksi 3.2 dari data Apple Store CSV tadi. Kemudian kita buka datanya, terus kita buat list kosong. Kemudian kita interaksi list dalam variabel menggunakan for, ambil data phrase, kemudian sampai selanjutnya. Ini sampai banyak nih, ada 3.4 sampai seterusnya. Ada from CSV info reader, kita file open, file yang di Apple Store CSV, ini coding yang kayak tadi tuh loh. Kemudian kita lanjut ke instruksi ke 3.11 yang terakhir itu. Langsung ke ini. Selanjutnya kita akan menggunakan kombinasi tidak hanya untuk memberikan tabel gratis dan berbayar, kita akan memberikan tabel aplikasi seperti berikut. Ada harga, phrase, murah, yang mahal, sangat mahal, seperti itu. Ini untuk codingnya dari hasilnya. Kemudian dari kode di atas, ketika suatu aplikasi memiliki harga, maka kondisi yang pertama akan bernilai true, benar, seperti itu. Dan kemudian ini untuk data terakhir, perbedaan menggunakan perintah elif adalah ketika komputer menemukan suatu aplikasi dengan harga gratis flash 0.0, maka komputer akan melanjutkan program tanpa mengevaluasi kondisional yang di dalam elif. Jika aplikasi memiliki kondisi fresh and flash, maka dua kondisional elif lainnya akan bernilai flash, sehingga komputer tidak akan mengecek elif tersebut. Seperti ini data CSV 3.12, buka file Apple Store CSV. Di sana filenya sangat banyak, dan buat berikan tabel dengan kondisi seperti berikut. Ada harga yang gratis fresh 0.0, ada yang gratis, ada yang murah, ada yang mahal, ada juga yang sangat mahal.
Terus berikan nama kolom pada isi data baris pertama dengan nama label harga, kemudian tampilkan list nama kolom dan 5 baris pertama untuk melihat perubahannya. Baiklah, untuk selanjutnya mendefinisikan fungsi. Pada beberapa materi sebelumnya kita telah menggunakan beberapa fungsi yang telah ada dalam bahasa Python. Contohnya max, min, len, print, sum, append, counts, dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya masing-masing fungsi memiliki kegunaan masing-masing. Fungsi telah ada dalam bahasa Python ketika Python terinstall disebut full invocation. Adapun list beberapa full invocation dapat dilihat dalam link berikut. Kita buka link ini, pasti akan muncul berapa file yang banyak di sana. Selain itu kita dapat juga membuat suatu fungsi dengan nama tertentu yang bekerja sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya that print hello world, itu untuk membuat suatu fungsi selalu dimulai dengan perintah that dan kemudian diikuti dengan nama fungsi. Contohnya hello, jika kode dalam sel di run maka tidak akan ada perintah apa yang berjalan. Kemudian hello world, seperti kita juga bisa mendefinisikan suatu fungsi yang bisa menerima input suatu nilai dan kemudian menggunakan input nilai tersebut dan menjalankan perintah seperti contoh berikut. Seperti depth square number, seperti number square number, return square number. Itu friend square number 2, 3, 4, maka hasil akan menjadi 4, 9, 16. Kita juga dapat melakukan dengan cara tanpa menuliskan nama parameter di dalam suatu fungsi seperti pada contoh berikut. Misalnya print square 2, print square 3 sampai 4, maka kitaran akan menjadi 4, 9, 16. Ini square 2 square 2 sama dengan square number 2, hasilnya 4. Fungsi di atas didefinisikan dengan memberikan input suatu nilai dan kemudian pada bagian akhir ditambahkan perintah return yang mana berfungsi untuk mendefinisikan output dari fungsi yang didefinisikan seperti instruksi 5.1. Kemudian kita buatlah suatu fungsi dengan nama public. Kemudian di dalam fungsi nilai parameter tersebut dioperasikan perangkat 3 seperti berikan fungsi return. Terus kita jalankan untuk fungsi untuk menghitung. Kemudian kita buat variabel dengan nama public, fungsi public dan parameter bilangan 2 public 2. Seperti ini kita tampilkan seperti gambar seperti ini kan. Kemudian kita tuliskan jawaban di sini seperti buatlah instruksi 5.2 seperti buatlah suatu fungsi dengan nama jumlah 10. Misalkan fungsi tersebut memiliki satu parameter input beri nama sesuai keinginan, jumlah nilai parameter input dengan bilangan 10, return hasil penjumlahan. Gunakan fungsi jumlah 10 untuk menjumlahkan bilangan 30 dengan 10 dan simpan hasilnya dengan variabel jumlah 30 seperti ini, seperti kayak variabel tadi tuh. Ini nomor codingnya, kita instruksi 5.4, ada yang kayak ini, ada extract, ada frame gender, generous, frag table. Ini untuk kode CSP nya ada di sini, filenya open available story CSP lagi, kita masuk ke sini. Kemudian untuk menuliskan perintah menjadi suatu fungsi ini, buat suatu program seperti program seperti ini. Sekarang ini gambar instruksi 5.6. Yang ini untuk mendefinisikan fungsi ya, seperti inilah perkira-kiranya. Kemudian itu ada yang kayak kita lihat kayak tadi yang pertama ini print, kemudian ini data-data ini instruksi 5.2, kemudian seperti ini ada instruksi 5.3. terus tuh ini untuk data-data CSP nya kita lanjut ulangan yang tadi. Yang ini ada 4, ini ranting kok kontes rantingnya ada kayak gini, ada instruksi 5.4 lagi kayaknya seperti itulah yang Apple Story. Ya, buat sesi ketiga itu ada tumbler data seperti import nanti NV, import pandas, svd, itu seperti yang tadi kita itu. Cara membuat pandas data frame itu seperti data frame seperti ini. Cara memasukkan data ke data frame itu ada call 1, 2, 3, maka datanya akan muncul seperti ini sampai 10. Ini datasetnya seperti ini, seperti save and read seperti ini data-datanya. Terus kita masukkan is, maka programnya akan keluar seperti ini.
Kemudian kita masukkan LVD Excel file data frame tadi kita masukkan seperti yang diberikan df s frame senti df head, data headnya seperti ini. Terus df to csp data frame csp itu kita index name seperti ini, maka keluar data csp seperti ini. Kemudian kita lihat sama-sama, ini banyak data yang terlalu dini untuk dari ininya. Kemudian tuh def csp pada csp data frame itu seperti ini datanya, maka keluar seperti data ini kita langsung ke integration cd session ke yang ketiga tadi untuk user tom dokumen pesan fisika. Ini seperti ini, maka keluar data seperti ini seperti ini. Nah yang ini data headnya kita sampai 100 nilainya tuh, itu bisa nyampe yang kita VDF nya tuh yang kalau satunya sampai 10 aja, maka kita keluar sampai 10. Maka kalau misal 100 itu juga bisa juga, maka keluarnya akan 100. Dan ini juga nilainya untuk call kedua data headnya tuh sampai 100, 110, 2, 20, 23, 30, yang ini sampai seterusnya 40. Kemudian ini data callnya, ini kemudian kita lihat sama-sama ini datanya. Kita lanjut ke ini untuk data tumbler, kemudian kita ke sini, ini kita lihat sama-sama, banyak loh datanya untuk satu dipenjelaskan satu persatu. Ini sampai ke ini datanya tuh, mari kita lihat sama-sama tuh sampai ke sini. Kemudian kita masuk ke pertemuan kelima, itu langsung ke sama kayak tadi pertemuan itu. Ini data setnya ini seperti ini, data kita masukin di ini, kita ketika kitaran akan muncul seperti ini, ada username, nilai-nilainya seperti ini, kemudian sampai seterusnya. Nih data grafiknya tuh kita masukin core fisik, banyak yang ini data setnya CSP nya nih semakin naik, kemudian kita lihat gambarnya seperti ini tuh, seperti ini. Ini untuk pertemuan kelima, untuk kita masukin dari sini aja, lihat dari data yang kayak gini, kita masukin draft df draft ana ini seperti ini, maka datanya akan seperti ini muncul. Maka kita akan ketika kita run maka data seperti ini. Seperti ini juga sama kayak import chevron ini kita cari masukan, maka ketika kita run maka datanya akan seperti ini. Ini data gambarnya, ini ada VSIQ, Fig juga, ini yang terakhir data-datanya. Kemudian kita masuk ke pertemuan mana, sama kayak kita ngoding kayak tadi. Pertama ini data-datanya, ini datanya seperti ini. Kemudian si data ini kita lihat sama-sama. Untuk set train test hing data set size 0,2 random, ini ada from sekelar model selection import seperti ini. Kemudian ada star, kemudian kita star ini seperti ini. Ini kita lihat sama-sama, ini datanya kan keluar seperti ini ketika kita run. Nah ini data ininya untuk ada nomor penomorannya. Kita balik ke data-data ini tadi, nih banyak loh. Sampai sini. Kemudian kita lihat sama-sama di Python data sini. Kita lihat ini untuk buku Python for data science Dumles at Will Brands. Ini banyak loh, sampai 400-an, 435. Mari kita lihat sama-sama. Ini untuk ini kita lihat sama-sama untuk belajar Python. Ini ada modul-modulnya lengkap dengan bahasa Inggris, bahasa education, ada juga yang di banyak data-datanya. Kita baca modulnya, kemudian kita masuk ke part 1. Ini ada
Granting started with Python for data science. Granting starter itu for Python for data science. Nih ada ininya, ada chapter 1 sampai chapter selanjutnya. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.